Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrita dari Prodi Pendidikan Biologi. Dan di kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang nasib seorang anak yang dikurung selama 12 tahun oleh orang tuanya sendiri. Nah, nanti saya akan menghubungkannya dengan kajian psikologi pendidikan. Nah, jadi, kasus ini pertama kali terungkap tanggal 4 November 1970, di mana saat itu ibunya kabur dari rumah dengan membawa anak itu, yaitu Gani Wile. Itu adalah nama samaran anak itu. Nah, ibunya kabur ke kantor sosial dan melaporkan yang bahwa mereka berdua ini telah disiksa oleh ayah anak itu. Dan saat sampai di sana, petugas di sana merasa heran dengan keadaan anak itu. Nah, sehingga mereka berpikir yang bahwa ibunya itu telah melakukan ataupun menganiaya anak itu, dan sehingga kedua orang tuanya itu dipanggil ke pengadilan. Dan saat hari dipanggil mereka berdua ke pengadilan, ayahnya ini bunuh diri. Dan ternyata setelah terungkap kasus tersebut, yang menyiksa anak itu ialah ayahnya mengurung dia selama 12 tahun dari mulai saat dia kecil. Ayahnya ini mengikat dia dan juga menyiksa dia di dalam ruangan yang sangat kecil, dan sepanjang hari dia ini tidak dapat bergerak karena kaki dan tubuh dan juga tangannya itu diikat oleh ayahnya. Dan malam harinya dia dikurung di dalam kurungan yang terbuat dari besi. Dan sering juga dia ini kelaparan, dan bila dia menangis ayahnya itu selalu memukulinya. Dan ayahnya ini juga melarang istrinya ataupun kakaknya itu untuk berbicara kepada si anak ini, si Gani, sehingga si Gani ini tidak bisa berbicara, dan ayahnya juga tidak pernah berbicara kepada anaknya itu. Dan yang selalu berusaha memberi makan kepada si Gani ini itu adalah kakak laki-lakinya. Nah, Jadi ketika dia dimasukkan ke rumah sakit, dokter di sana itu tidak mengetahui apakah dia bisa berbicara ataupun dia mengerti dengan pembicaraan orang lain, karena tingkahnya itu tidak jauh berbeda dengan anak yang baru berumur 1 tahun. Maksudnya emang aneh seperti itu tingkahnya. Dan kekerasan yang terjadi kepada anak itu terjadi pada Gani yang dilakukan oleh ayahnya sendiri. Nah, Gani ini adalah contoh yang sangat langka, yaitu tentang seorang anak manusia yang dari sejak kecil tidak pernah memperoleh kesempatan untuk berkomunikasi. Padahal berkomunikasi itu sangat mempengaruhi terhadap kepribadian seseorang, baik itu pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Serta komunikasi ini adalah salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian seseorang. Nah, jadi dalam psikologis perkembangan anak, si Gani ini sama sekali telah gagal melewatkan fase ini. Padahal fase ini sangat penting dalam perkembangan anak, mulai dari pembentukan kebiasaan berperilaku, disiplin, kejujuran dan perilaku yang wajar. Nah, perkembangan bahasanya, seperti cara berbicara dan juga cara berpikirnya. Nah, perkembangan kemampuan verbalnya juga, yaitu penambahan pengetahuan melalui belajar dan mempunyai keterampilan tersendiri terhadap ancaman dari luar. Tetapi si Gani ini sama sekali tidak pernah merasakan dan menikmati perkembangan anak yang seharusnya dia lewati seperti anak-anak lainnya, dan yang mengerti akan cara berbicara, berinteraksi dan juga berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, jadi orang yang mengalami kekerasan mental ataupun kekerasan fisik dan juga kekerasan psikis seperti ini, mereka itu akan membentuk kepribadian yang sangat gagal sekali. Jadi tanpa kita sadari yang bahwa komunikasi itu sangat berpengaruh penting terhadap perkembangan kepribadian seorang anak dan dalam pendidikan seorang anak. Nah, di mana pendidikan itu harus dilewati dari masa kita kecil biasanya, dan
kita dapatkan tuh mulai dari kecil, sedangkan dia ini tidak pernah mendapatkan pendidikan dari kedua orang tuanya. Padahal pendidikan ini merupakan suatu proses yang mengubah sikap ataupun perilaku seseorang ataupun kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran, perbuatan dan juga cara mendidik seperti itu. Dan dari hal yang terjadi kepada si Gani ini, yang tidak dibekali keterampilan mengungkapkan pikirannya dalam bentuk lambang-lambang yang dipahami oleh orang lain, disinilah diperlukan psikologis pendidikan, dimana nantinya yaitu untuk mengetahui apakah kekurangan dia tersebut dapat menghambat mental lain, apakah nanti sel-sel otaknya itu akan mengalami kelambatan pertumbuhan, dan apakah sistem kognitifnya itu menjadi lumpuh. Nah, dengan psikologis inilah nanti dapat diketahui seperti itu. Dan dengan mempelajari psikologis pendidikan akan membantu mengenal karakter sifat seseorang, dan dari itulah nanti akan mengenal dan mengetahui sehingga nantinya dia dapat berinteraksi berdasarkan pendekatan yang sesuai dengan karakter dan sifatnya tersebut, seperti itu. Karena dia tidak pernah mendapatkan pendidikannya dari kecil, dan dengan psikologis pendidikanlah nanti dapat diketahui bagaimana dengan karakter anak tersebut, seperti itu. Nah, sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.